verifikasi lebih lanjut terhadap identitas kan nggak matching. Iya. Nah, ketika nggak matching, berarti kan bukan yang bersangkutan. Iya. Ketika bukan yang bersangkutan, itu teman-teman sudah melanggar aturan. Jadi nggak akan pernah jadi penerima kartu prakerja. Halo Sobat Kartu Prakerja, balik lagi di podcast Jadi Bisa. Buat kalian yang belum tahu apa itu program Kartu Prakerja adalah program peningkatan kompetensi untuk angkatan kerja di Indonesia. Karena kita percaya bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk meningkatkan kompetensinya. Di video kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk para Sobat Kartu Prakerja sekalian. Selamat datang Bu Deni. Selamat datang, sehat Bu? Bagaimana? Sehat. Ya. Sehat ya Bu ya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih Bu. Kita mau ngobrol-ngobrol karena banyak banget nih komen-komen di mana-mana nih Bu tentang terutama proses pendaftaran gitu ya Bu ya. Banyak yang komen kalau pendaftaran kartu prakerja itu sulit katanya. Tapi Bu, kalau boleh cerita sedikit mungkin, apa sih perbedaan nih daftar kartu prakerja dulu-dulu sama sekarang nih Bu? Padahal kan kita sudah berproses nih Bu. Kira-kira perbedaannya apa Bu? Sebenarnya semuanya sejak dari awal sampai dengan sekarang sama aja, yaitu harus lewat situs kan, www.prakerja.go.id. Dari sejak prakerja lahir sampai dengan sekarang itu. Nah, terus kemudian apa sih bedanya? Kalau pada saat awal program kartu prakerja, kita mintanya waktu itu masukkan email kamu, kemudian kita verifikasi. Habis itu masukkan nomor NIK kamu, kemudian kita verifikasi nama, tanggal lahir. Nah, terus kemudian masukkan HP kamu. Terus kemudian sejalan dengan waktu, kita kan pengen memverifikasi lebih lanjut. Kita kemudian minta tambahan nih. Masukkan nama ibu kandung kamu dan kemudian masukkan juga nomor kakak kamu. Supaya kemudian bisa kita verifikasi dengan data di Dukcapil. Nah, terus kemudian lambat laun, ini dong, kamu upload deh, ini foto KTP kamu. Nah, setelah itu kemudian verifikasi muka. Nah, verifikasi muka untuk memastikan bahwa pendaftar program kartu prakerja itu betul-betul adalah orang yang bersangkutan, yang NIK-nya tadi sudah dimasukkan sejak awal. Nah, tapi karena verifikasi muka kan butuh selfie segala macam. Nah, yang kadangkala kita sudah melihat nih, ternyata juga ada yang kerepotan dengan hal itu. Kemudian kita dengan menggunakan teknologi, kita sekarang sudah pakai liveness sehingga jauh lebih mudah, lebih cepat. Buat teman-teman kagak ribet, tidak usah kemudian mengupload foto, selfie dan segala macam, tapi kemudian teknologi bisa bantu kayak gitu. Jadi intinya adalah kita berevolusi karena apa? Kita ingin kemudian lebih juga bagus dalam melayani teman-teman semua dan kita ingin memastikan amanah yang diberikan lewat pemerintah ya kepada program kartu prakerja ini benar-benar diterima oleh yang bersangkutan kayak begitu. Nah, sering juga nih Bu, kalau soal pendaftaran ya netizen sering kebingungan. Apa sih bedanya daftar kartu prakerja dan gabung gelombang? Jadi kalau daftar program kartu prakerja bisa dilakukan 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kapan aja, pergi aja ke www.prakerja.go.id. Masukkan data-data kamu tadi sampai dengan kemudian akhir itu tinggal satu klik join gelombang. Nah, join gelombang ini menandai bahwa oke, setelah kamu masukin ini, kamu hanya bisa join gelombang pada saat gelombang itu dibuka. Jadi teman-teman semua, gelombang ini dibuka beberapa hari, padahal tinggal satu klik saja. Jadi teman-teman nggak usah kemudian nunggu buka gelombang baru daftar, karena biasanya server kita sibuk banget, karena semua orang pada masukin, semua orang pada liveness, naikin foto KTP dan segala macam. Jadi lebih baik daftar itu bisa kapan saja, kemudian join gelombang tinggal satu klik, itu pada saat kemudian dibuka. Nah, join gelombang itu artinya apa sih? Kamu kemudian bergabung pada gelombang yang sedang dibuka dan itu kemudian akan ada proses seleksi yang katakanlah lebih lanjut pada saat join gelombang tersebut. Ngomongin soal proses seleksi Bu, ada banyak yang nanya kenapa sih udah daftar, udah join gelombang tapi gagal terus Bu? Jadi begini, gagal itu bisa disebabkan banyak hal. Yang pertama adalah yang dalam tanda kutip di luar kontrolnya PMO nih. Yaitu apa? Duitnya negara sedikit, yang daftar banyak. Ya mau nggak mau kan, kemudian ya banyak yang kemudian nggak bisa diterima. Yang kedua adalah kuota provinsi itu kemudian yang sekian gitu ya. Misalnya kuotanya 10. Yang daftar kemudian 1.000 atau 1.500. Jadi 1:10, 1:15. Ya berarti pada proses buka gelombang tadi, itu kan kemudian yang bisa kita proses kan terbatas. Nah, pilihannya saya mau tanya sama teman-teman.
saya nggak pingin gagal-gagal atau join-join terus, tapi kemudian teman-teman harus nunggu 3 bulan misalnya untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima, kan lama banget nunggunya. Karena itu kita membuka gelombang, kemampuan prosesnya dari sistem kita terbatas, padahal yang daftar itu kemudian banyak. Ya teman-teman bersabar aja, toh join gelombang cuma tinggal 1 klik. Nah, hal yang ketiga nih, kenapa kamu gagal mulu, yaitu kalau nih kamu terdaftar sebagai kelompok yang memang oleh aturan dilarang untuk bisa menjadi penerima kartu prakerja di masa pandemi ini. Nah, yang terjadi adalah kalau teman-teman nih kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan atau nih kamu terdaftar sebagai penerima bansos, ya sampai kapan ya pasti akan gagal terus sampai ada perubahan data dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial. Nah, jadi karena PMO kan harus ngikut aturan begitu, dan PMO bukan tempat memverifikasi. Karena apa? Karena yang tahu Anda adalah penerima bansos atau siswa atau mahasiswa itu bukan PMO, tetapi dari kementerian. Jadi kita hanya menggunakan data dari kementerian. Yang keempat nih, ada yang tipe yang saya paling nggak demen. Yaitu ketika daftar yang dimasukin nick-nya saya. Tapi kemudian KTP-nya punyanya Cile. Atau wajahnya ketika Vermuk, wajahnya Cile. Ini lolos Vermuk atau lolos untuk liveness tidak berarti lolos verifikasi identitas. Ada tahap lanjutan lagi. Lah karena yang daftar nick-nya Bu Deni 123 tapi mukanya Cile, ketika kemudian ada proses verifikasi lebih lanjut terhadap identitas kan nggak matching. Nah, ketika nggak matching, berarti kan bukan yang bersangkutan. Ketika bukan yang bersangkutan, itu teman-teman sudah melanggar aturan. Jadi nggak akan pernah jadi penerima kartu prakerja. Jadi yang pernah melakukan kesalahan itu, ya maaf, itu tidak bisa menjadi penerima kartu prakerja. Karena sudah melanggar aturan bahwa kita harus memberikan data pribadi atau data identitas kita sendiri. Tadi kan identitasnya saya, wajahnya adalah Cile. Nggak boleh. Oke. Nah, ada juga nih yang sering problemnya, Bu. Saya nggak sengaja klik jadi direksi komisaris atau misalnya dewan pengawas dari BUMN atau BUMD. Itu bisa diganti nggak sih, Bu? Nggak bisa. Sayang sekali ya. Karena itu prinsipnya adalah bacalah petunjuk dengan sebaik-baiknya. Hati-hati dengan jarimu. Jangan klik gitu. Dan jangan submit gitu. Kita kan di prakerja ini sekaligus ya, pingin kemudian mengajak teman-teman semua, sobat prakerja, para pendaftar program kartu prakerja untuk menjadi generasi yang teliti, cermat, dan kemudian bertanggung jawab. Ini adalah uang negara, uang APBN, uang kita. Jadi kita tentu saja harus mengikuti aturan. Nah, aturannya mengatakan bahwa ya tidak boleh sebagai anggota BUMD dan segala macam. Di situ ada ditanyain apakah ada anggota BUMD atau komisaris BUMD, dan kemudian ngeklik iya. Nah, kalau kemudian sudah ngeklik iya, ya yang di data kita adalah iya gitu. Walaupun itu diklaim sebagai sebuah kesalahan, maaf kita nggak bisa melakukan apa-apa di sini. Iya. Tuh, jadi buat sobat-sobat prakerja sekalian, penting untuk melakukan proses pendaftaran secara mandiri. Gitu ya. Karena prosesnya sebenarnya nggak sulit. Tadi Bu Deni cerita prosesnya sebenarnya tidak sulit gitu. Kalau masih bingung bisa nonton-nonton lah YouTube nih, ada di playlist nih. Cara daftarnya, step by stepnya apa aja yang harus disiapin gitu. Iya, karena kalau susah, kok bisa ya sampai yang daftar itu 82 juta email ya yang register di kita. Terus kemudian kalau bisa sampai dengan yang diverifikasi itu 44 juta, artinya adalah sebenarnya prosesnya itu bisa diikuti oleh banyak orang. Yang kedua adalah kalau itu kemudian sulit, toh data kita kan kita bisa memonitor nih proses pendaftaran yang dilewati oleh setiap orang itu berapa menit. Secara rata-rata itu pendaftaran hanya 20 menit. 20 menit. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada teman-teman, wah prakerja itu daftarnya rumit, ribet, dan segala macam, jangan percaya itu mungkin jualan mereka gitu. Nakut-nakutin. Tapi yang penting adalah teman-teman coba lakukan sendiri supaya teman-teman punya pengalaman. Sehingga nanti kalau ada program-program jenis yang melibatkan email, melibatkan OTP, melibatkan ini, saya udah tahu caranya adalah kayak begitu. Dan ternyata nggak ribet. Ya, karena itu peran dari teknologi membuat hidup kita tidak ribet gitu. Iya. Benar-benar peran dari teknologi untuk memudahkan hidup ya Bu ya. Betul. Yang penting dilaksanakan prosesnya. Baca, petunjuknya sudah ada semua ya Bu di sana Bu ya. Yes. Tapi Bu kalau ngomongin soal pendaftaran nih Bu,
kan proses pendaftaran kartu prakerja seperti yang tadi Bu Deni bilang juga berlapis gitu ya verifikasinya. Kenapa sih Bu kartu prakerja menerapkan proses pendaftaran atau verifikasi yang berlapis? Karena uangnya APBN bukan uang kita sendiri. Kalau uang kita sendiri nggak masalah. Ini kan uang APBN. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah ya tentu saja dengan berlapis itu kita ingin memastikan identitas karena ini sudah ada di aturan bahwa PMO itu tugasnya adalah juga menseleksi berdasarkan identitas atau informasi data kependudukan. Jadi kita perlu untuk memastikan bahwa si penerima itu betul-betul adalah yang bersangkutan. Nah, terus kemudian yang ketiga, ya kenapa kemudian harus berlapis kayak gitu ya? Karena teknologi memungkinkan dan kita bisa. Ya. Ada yang teknologi itu memungkinkan, tapi PMO atau kita nggak bisa kemudian mengadopsi teknologi tersebut. Nah, tapi ini teknologinya mungkin. PMO bisa dan itu bisa digunakan untuk verifikasi yang lebih lanjut, yang lebih akurat, yang lebih baik tentang identitas dari peserta program kartu prakerja, ya kenapa tidak? Karena itu ada bagian dari tanggung jawab kita menjaga uang negara. Ada juga yang bilang Bu, katanya kalau ada orang dalam bisa nih lolos gelombang. Sedalam apa ya? Gimana tuh? Gini, orang dalam atau apa itu mungkin adalah jualan dari orang-orang yang mengatakan, oh saya bisa bantu kamu karena saya punya orang dalam. Omong kosong itu. Nggak ada yang namanya orang dalam. Sistem itu jaga dan orang-orang yang di sini, apalagi yang terkait dengan operasi untuk menetapkan penerima kartu prakerja, ini sudah ada sistem yang bisa menjaga hal tersebut dan orang-orangnya juga sangat-sangat terpilih teman-teman yang menjaga ini. Jadi teman-teman, yang kedua, kita ini kan pingin Indonesia menjadi negara yang bersih. Ayo mulai dari kita sendiri. Dan kemudian kita tidak menggunakan jasa orang-orang yang mengatakan saya punya orang dalam dan segala macam. Jadi yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk kemudian tidak ya membuat Indonesia menjadi bersih. Jadi enggak dan program atau institusi pemerintah itu enggak KKN kayak begitu gitu loh. Di tempat prakerja ini enggak ada yang kayak gitu. Ayo kita mulai dengan lebih baik gitu loh. Dari prakerja ini benar-benar fair seperti itu. Jadi kalau teman-teman gagal berkali-kali ya mungkin antriannya memang banyak tadi, yang daftar banyak gitu. Yang kedua adalah tadi mungkin teman-teman pernah melakukan kesalahan, termasuk bagian dari kelompok yang tidak boleh, untuk menerima program kartu prakerja dan kita kan harus tunduk terhadap aturan tersebut. Gitu. Iya. Tadi kan Ibu juga cerita soal fitur liveness ya Bu. Kalau sekarang pendaftaran kartu prakerja ada fitur liveness. Jadi fitur liveness itu apa sih Bu? Gimana sih? Teknologi apa ini? Liveness itu sebenarnya adalah pengganti dari verifikasi wajah. Yang semula teman-teman harus selfie itu. Nah sekarang pakainya adalah liveness. Kalau selfie itu kan HP harus diginiin, pas dan segala macam, tidak buram dan segala macam. Kemudian fotonya juga pas. Kemudian ketika mengupload wifi-nya kuat dan segala macam. Banyak hal lah yang itu. Nah tapi dengan liveness ini kan cukup begini, kedip aja dan segala macam. Teman-teman itu kemudian sudah diambil secara langsung oleh kamera dari teman-teman semuanya. Jadi jauh lebih cepat, lebih mudah, dan tentu saja lebih murah karena nggak makan paket data banyak-banyak. Betul. Terus kemudian ya kenapa harus pakai liveness ya? Karena teknologi tadi membuat hidup menjadi lebih mudah, murah, dan kemudian proses menjadi lebih cepat. Kita semua kayaknya kan pengen kayak begitu ya. Nah terus yang lain lagi adalah liveness itu tipsnya kayak apa sih teman-teman? Hei teman-teman, kalau liveness pastikan kamu ya karena juga gimana pun adalah ambil gambar, ikutin aja petunjuk, baca petunjuk. Nah itu petunjuknya udah lengkap di situ, tapi intinya adalah teman-teman ketika ngambil atau apa jangan sampai blur kayak begitu. Dan yang kedua, dan biasanya kalau blur kemudian dibilang gagal kan suruh ngulang lagi. Nah tapi yang penting adalah still, tenang. Gitu. Terang, jangan pakai aneh-aneh aksesoris kayak gitu, udahlah bling kayak gitu udah beres. Jadi mestinya dengan fitur liveness ini pemrosesan itu kemudian jadi lebih cepat. Tapi tadi teman-teman juga yang gagal berkali-kali atau apa, jangan kemudian kenapa saya gagal, kenapa saya sekali lagi. Kadang bukan kesalahan kamu, karena simply antriannya banyak, saudaramu banyak nih yang dari daerahmu. Terus kemudian ketika gagal, yang terjadi di kamu atau teman-temanmu atau sekelilingmu yang itu deket gitu berapa orang, menyimpulkan bahwa oh daerahku satu provinsi nggak dapat semua, nggak ada itu. Mungkin kamu hanya tahu teman-temanmu aja, tapi yang jauh lintas RW, lintas kelurahan, lintas kabupaten kalian nggak tahu gitu. Jangan kemudian apa yang terjadi pada kamu generalisir. Itu salah pikir, sesat pikir gitu. Jadi
percayalah bahwa kita punya statistik, semua provinsi ada, semua kabupaten kota ada gitu. Jadi intinya adalah teman-teman ikuti petunjuk, baca. Baca ya. Nah, kalau tadi fitur liveness, terus baca aturan gitu, Bu. Kalau misalnya lolos liveness tuh otomatis akan lolos lomba nggak sih, Bu? Enggak lah, kan tadi saya sampaikan, itu baru ngambil foto untuk menunjukkan apa sih liveness itu manusia beneran. Oke. Bukan kemudian videonya kamu saya cari tuh, kemudian saya foto. Atau saya rekam, itu enggak. Terus yang kedua, bukan kemudian foto KTP yang difoto atau apa gitu. Nah, karena apa? Itu yang kemudian liveness itu gunanya adalah ngecek bahwa itu ada manusia yang hidup yang sesungguhnya. Bukan kemudian ya itu tadi yang aneh-aneh itu yang difoto. Jadi justru tadi teknologi itu dapat membantu kita untuk memverifikasi lebih lanjut kayak begitu. Ada batasan nggak, Bu? Berapa kali coba nih fitur liveness? Nah, kita 1 hari 5 kali. Maksudnya 24 jam ya. Kemudian kalau gagal bisa diulang lagi, maksimal adalah 3 kali atau 3 hari gitu ya. Karena 5 gitu. Tapi rata-rata nih cuma 1,5 kali, artinya 1-2 kali doang kok. Jadi kenapa harus kemudian berkali-kali kalau kemudian 1-2 kali aja sudah cukup gitu. Jadi tadi tipsnya adalah teman-teman pastikan semuanya itu ikutin, baca petunjuknya gitu. Saya nggak bisa hafal semuanya petunjuknya, tapi intinya adalah pastikan bahwa HP kamu bersih, kameranya gitu. Kemudian tangannya juga still, tenang, badannya juga tenang, nggak usah noleh-noleh terlalu berlebihan banget. Udah gini, nanti kemudian dia akan ngambil dengan cepat dan cukup terang gitu. Dan jangan banyak aksesoris gitu. Karena ini nanti akan ada verifikasi lebih lanjut. Jadi lolos liveness itu hanya menunjukkan ini lolos sebagai foto atau gambar manusia yang hidup sesungguhnya. Tapi apakah foto itu adalah pemilik nick yang dimasukkan pada saat pendaftaran? Itu ada verifikasi lagi. Jadi jangan mikir, wah saya daftar pakai foto mukanya kakak saya atau liveness-nya kakak saya lolos kok. Kamu bahkan nggak akan lolos selamanya. Karena apa? Tadi sudah melanggar aturan. Yes. Gitu ya. Jadi hati-hati melanggar aturan tuh. Jangan menyepelekan apa yang menjadi petunjuk. Kalau itu adalah harus kamu, ya harus kamu. Ini bagian dari integritas toh. Nah, kita semua katanya pingin Indonesia bersih dan jujur. Ayo dong, mulai dari diri kita. Berarti intinya teknologi itu memudahkan. Betul. Ya, teknologi memudahkan, tinggal gimana kita aja memanfaatkan teknologi benar, itu. Benar. Nah, kan ada fitur macam-macam, termasuk salah satunya liveness yang terbaru gitu ya. Berarti kan sebenarnya proses pendaftaran jauh lebih mudah ya, Bu. Benar. Seperti yang tadi mungkin Ibu juga sempat sebut. Sebenarnya masih perlu nggak sih, Bu, bantuan orang lain nih untuk daftar kartu prakerja? Oh, please deh, gitu. Teman-teman semuanya, tadi pendaftaran rata-rata hanya 20 menit. Oke. Terus yang kedua adalah selama kita bisa membaca, kayaknya kita bisa deh untuk mengikuti pendaftaran tersebut. Apakah kita membutuhkan bantuan orang lain? Saya pikir kok enggak ya. Karena apa ya, 42 juta orang aja sudah daftar semua, verifikasi NIK dan KK dan segala macam sudah terdaftar. Artinya adalah mayoritas dari kita itu bisa. Jadi ayo kita lawan sikap mental bahwa saya malas, saya tidak mampu, ini ribet, saya tidak mau mencoba. Itu adalah mental blocker yang harus dilawan. Gitu. Kalau tidak pernah coba, kapan punya user experience, kapan punya pengalaman? Karena hampir di semua lini kita tahu ya, minta email. Kemudian nanti beli apa, verifikasi OTP. Itu apa verifikasi OTP? Nggak kenal dan segala macam. Di prakerja you can have the experience. Jadi cobalah di situ. Jadi jangan males, jangan kemudian merasa tidak berdaya. Itu mental blocker yang harus dilawan. Nah, Bu, dari tadi kan kita udah ngobrol banyak nih, Bu, tentang pendaftaran dan lain-lain. Mungkin Ibu mau kasih pesan, Bu, buat sobat kartu prakerja di luar sana yang masih mau mendaftar mungkin dengan bantuan orang lain atau belum pede nih, Bu, untuk daftar sendiri. Boleh, Bu, kasih. Oke, buat sobat kartu prakerja yang mau daftar program kartu prakerja, kalian bisa daftar sendiri. Yakin bahwa kalian bisa daftar sendiri. Nah, terus kemudian yang penting adalah sikap mental tadi. Lawan yang namanya itu kemalasan, merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup, merasa tidak bisa. Kalian bisa. Kenapa? Karena kita sudah membuat sistem yang membuat banyak orang dan sudah terbukti puluhan juta orang nih bisa. Jadi kalian pasti juga bisa. Teman pasti bisa, sudah dibantu oleh teknologi ya, Bu ya. Baik, Bu Deni, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan tadi informasinya membuat bersemangat nih, Bu. Ya, lebih percaya diri. Iya, lebih percaya diri. Oke, segitu aja podcast kita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, langsung komen. Dan kalau video ini bermanfaat, langsung share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua.
Nah, seperti pesan Bu Deni tadi, kalian tuh semua bisa kok seperti podcast ini jadi bisa, ya kan? Karena kita mau semua jadi bisa. Sampai ketemu di podcast Jadi Bisa selanjutnya. Dadah!